Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fatlia. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi kami, yaitu kewajiban suami istri. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Nur Hidayah, pemateri kedua yaitu Sarmila, pemateri ketiga yaitu Nurul Hikmah, selanjutnya pemateri keempat yaitu Gina Aulia, dan pemateri kelima yaitu Fatimah. Baik, perkenalkan saya atas nama Nur Hidayah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kewajiban suami istri. Kewajiban suami istri. Kewajiban suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam, para suami memiliki beberapa kewajiban yang menjadi hak istri dalam pernikahan, diantaranya yang pertama yaitu memberikan mahar dan nafkah. Kewajiban pertama suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam adalah memberikan mahar dan nafkah. Mahar merupakan mas kawin yang patut laki-laki berikan saat menikahi perempuan. Sedangkan nafkah gak hanya sebatas uang dapur, melainkan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan atau memberi pakaian, makanan, dan rumah. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, kewajiban pertama suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam memberikan mahar dan nafkah. Mahar merupakan mas kawin yang patut laki-laki berikan saat menikahi perempuan. Sedangkan nafkah gak hanya sebatas uang dapur, melainkan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan atau memberi pakaian, makanan, dan rumah. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Menggauli di sini adalah bersenggama atau bercinta dengan istri. Dalam Islam, ini menjadi salah satu kewajiban suami pada istri, yaitu untuk menggauli pasangannya dengan baik, tidak boleh kasar atau sampai menyakiti. Dalam surat An-Nisa ayat 19 terjemahannya berbunyi, dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dalam Islam, ketaatan seorang istri pada suami disebut setara nilainya dengan jihad laki-laki. Bismillah, perkenalkan nama saya Sarmila. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua, yaitu menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Nah, yang pertama yaitu menjaga harta. Ketika suami wajib mengembalikan nafkah berupa penghasilannya pada istri, maka istri wajib menjaganya. Artinya, istri wajib merawat dan menjaga harta yang suaminya berikan. Bahkan jika memungkinkan, istri mampu mengembangkan hartanya. Nah, yang kedua yaitu menjaga rumah. Bagaimana dengan menjaga rumah? Hal ini dimaksudkan seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suaminya, dan tidak boleh membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah saat suami sedang tidak ada. Nah, yang ketiga yaitu menjaga kehormatan suami. Menjaga kehormatan suami adalah dengan tidak menyebarkan aib suaminya, sama seperti suami yang wajib menjaga rahasia istri. Maka istri tidak boleh menyebarkan rahasia suaminya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Saya atas nama Nurul Hikmah akan melanjutkan materi, yaitu mencari kerelaan suami dan menghindari murkanya. Istri wajib mencari kerelaan atau ridha dari suami, sebab dalam Islam, kerelaan suami merupakan tiket seorang istri mendapatkan surga dan kebahagiaan akhirat. Karena itu, istri harus berusaha mendapatkan kerelaan suami.
Ada berbagai macam cara, diantaranya melakukan tindakan yang menyenangkan suami, membantu suami menyelesaikan pekerjaannya, memenuhi kebutuhan suami, dan sebagainya. Namun, dalam mencari kerelaan suami, istri wajib menghindari amarah atau murkanya. Artinya, jangan sampai melakukan tindakan yang justru membuat pasangan marah, karena hal ini gak hanya menghapus usaha mencari ridha suami, tetapi juga memberikan dampak buruk pada keharmonisan rumah tangga. Saya atas nama Gina Aulia akan memaparkan materi pada bagian keempat, yaitu memahami urusan bercinta. Jika seorang suami memiliki kewajiban menggauli istrinya, di sisi lain istri wajib untuk memahami urusan bercinta. Istri tidak boleh menolak ketika suami mengajaknya bercinta, sebab dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, ada kondisi yang mana istri tidak dapat memenuhi kebutuhan suami, seperti ketika istri sedang sakit, nifas, menstruasi, dan sebagainya. Namun, diusahakan untuk membicarakannya secara baik-baik dengan pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kelima, yaitu menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan suami. Menunjukkan wajah yang manis tentu akan memberikan kebahagiaan bagi suami yang melihatnya. Hal ini merupakan kewajiban bagi seorang istri terhadap suaminya dalam pernikahan menurut Islam. Sedangkan menyenangkan suami dapat dengan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan rasa bahagia dalam hati pasangan. Tidak perlu mewah atau sulit. Bisa dengan memasak menu favoritnya, merapikan rumah, atau sekedar membelikannya hadiah kecil. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya perempuan ialah seorang perempuan yang apabila engkau melihatnya, engkau merasa gembira. Jika engkau perintah, dia menaatimu, dan jika engkau tidak ada di sisinya, dia akan menjaga hartamu dan dirinya. Itulah rangkuman dari kewajiban suami dan istri dalam pernikahan menurut Islam. Kewajiban suami menjadi hak untuk istri, begitu pula sebaliknya. Selain itu, keduanya saling melengkapi dan mengimbangi. Ketika suami dan istri berusaha melakukan kewajibannya masing-masing dalam pernikahan, insya Allah pernikahan akan harmonis serta bahagia dunia akhirat. Nah, kesimpulan dari materi kami dari judul materi kewajiban suami istri, yaitu kewajiban suami dalam mencari nafkah tetap tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Dalam ayat ini jelas disebutkan jika kewajiban memberi nafkah ada di pundak laki-laki. Seorang suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Meskipun kondisi sedang sulit, kewajiban ini tidak lantas gugur dengan sendirinya. Bahkan jika ia sengaja tidak bekerja, maka beberapa ulama menggolongkan perbuatannya masuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, hak suami terhadap istrinya adalah istri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta. Tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Mungkin itulah kesimpulan dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.